Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai sangat menarik dari Breslau, Polandia tahun 1879. Partai ini mempertemukan sesama master catur Jerman papan atas di era itu, yaitu Siegbert Tarrats melawan Theodor von Seyff. Seperti yang selalu kami sampaikan, channel ini hanya memilih partai-partai luar biasa penuh pengorbanan dan langkah-langkah kejutan, walau tidak selalu berasal dari nama-nama yang sangat besar. Dan partai ini adalah salah satu yang masuk dalam seleksi tim channel Wong Catur untuk kita bahas bersama-sama di sini. Yang jelas, akan ada rangkaian perhitungan matang dan rumit di partai ini yang diikuti dengan pengorbanan perwira secara spektakuler. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terkagum-kagum, dan mari kita mulai. Siegbert Tarrats memegang buah putih dan Theodor von Seyff memegang buah hitam. Putih memulai permainan dengan pion E4. Dan jawaban hitam adalah Scandinavian Defense atau pertahanan Skandinavia dengan pion D5 menantang pertukaran. Putih langsung menerima tawaran pion kali pion D5. Theodor von Seyff tidak langsung memukul pion dengan menteri, melainkan mengambil langkah pion C6. Siegbert Tarrats pion D4 dan hitam pion kali pion D5. Materi kedua pemain pun kembali berimbang. Siegbert Tarrats kemudian mengeluarkan gajah petak terang ke D3. Jawaban hitam adalah pengembangan kuda ke petak C6 sambil menyerang pion D4. Putih gajah E3 memberi pengawalan dan hitam mengembangkan kuda satunya ke petak F6. Siegbert Tarrats lanjut dengan kuda F3 sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Hitam meluncurkan gajah petak terang ke G4 mengepin kuda terhadap menteri. Putih pion H3 mengusir gajah dan hitam menukar perwira. Gajah kali kuda F3. Siegbert Tarrats mengambil langkah terbaik, yaitu memukul gajah tersebut dengan menggunakan menteri. Theodor von Seyff mengeluarkan menteri ke petak B6, menyerang pion B2 serta menambah tekanan pada pion D4. Menariknya, Siegbert Tarrats tidak berusaha menambah pengawalan untuk kedua pion tersebut, melainkan melakukan rokade sayap raja di langkah ke-9 ini. Hitam melanjutkan rencana menteri kali pion B2. Putih melompatkan kudanya ke petak D2. Hitam kuda kali pion D4 menyerang menteri sekaligus menambah tekanan pada pion di petak C2. Siegbert Tarrats memajukan menterinya ke petak F4 berbalik menambah tekanan pada kuda. Kuda hitam mundur ke petak E6 kembali menyerang menteri. Siegbert Tarrats menyerang dengan menteri A4 skak sambil menambah tekanan pada pion A7 bersama gajahnya. Theodor von Seyff menutup skak dengan kuda ke D7. Putih benteng A ke B1 menyerang menteri milik hitam. Theodor von Seyff melarikan menterinya ke petak C3. Menurut engine, putih unggul signifikan. Tapi yang menarik tentu adalah bagaimana seorang Siegbert Tarrats melanjutkan keunggulan ini dengan rangkaian langkah indah, cantik, dan mematikan. Siegbert Tarrats mengambil langkah terbaik, yaitu benteng kali pion B7, menambah tekanan pada pion A7, dan tentu saja yang paling penting adalah menyerang kuda di petak D7 yang sedang terkena pin oleh menteri. Theodor von Seyff mengantisipasi serangan itu dengan melompatkan kuda satunya ke petak C7, menutup jalur horizontal serangan benteng milik putih. Siegbert Tarrats mengambil langkah cerdas, yaitu gajah D4 menyerang menteri. Mari kita perhatikan sejenak. Putih terlihat mengorbankan kudanya di petak D2, dan itu adalah pengorbanan yang dipaksakan, karena semua petak yang bisa dituju oleh menteri hitam telah terkawal oleh para perwira putih. Theodor von Seyff pun menerima menteri kali kuda, atau lebih tepatnya tawaran pertukaran perwira, karena ini berarti menteri hitam melepaskan pengawalan terhadap kudanya di petak C7. Oke, kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Siegbert Tarrats di posisi ini? Yang jelas,
Ini adalah langkah terbaik menurut engine dan skakmat akan terjadi maksimal dalam 5 langkah. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Siegbert Tarrats, benteng kali kuda C7. Apapun langkah yang diambil hitam, maka skakmat tak akan bisa dihindari maksimal dalam 4 langkah ke depan. Sebenarnya ada 2 langkah terbaik hitam di titik ini demi memperpanjang nafas dan mengulur waktu, yaitu pengorbanan menteri dengan memukul pion F2 skak atau mendorong pion F5. Di permainan aslinya, Theodor von Sieff memberi jawaban yang membuat skakmat bagi rajanya datang 1 langkah lebih cepat, yaitu benteng D8. Tentu saja tujuan langkah ini adalah memberi pengawalan pada kuda yang sedang terkena pin oleh Menteri Putih. Sampai di titik ini, bisakah sahabat-sahabat menebak langkah terbaik Putih dan yang paling mematikan? Ya, benar. Siegbert Tarrats melakukan pengorbanan menteri dengan menteri kali kuda D7 skak. Gajah petak gelap serta benteng milik Putih masih membidik pion A7 dan tentu siap membantu serangan. Jawaban hitam kali ini tentu tak ada pilihan lain, yaitu benteng kali menteri. Sampai di posisi ini kami yakin semuanya semakin jelas. Langkah lanjutan dari Siegbert Tarrats adalah benteng C8 skak. Tak ada pilihan bagi hitam selain menutup skak tersebut dengan memundurkan benteng ke petak D8. Dan rangkaian langkah ide ini ditutup manis oleh Siegbert Tarrats dengan gajah B5 dan itu adalah skakmat. Benar-benar rangkaian langkah luar biasa dari master catur asal Jerman Siegbert Tarrats. Dia sempat melakukan pengorbanan menteri spektakuler di langkah ke-17 demi mengirim Raja Hitam pada lubang kematian yang tak bisa lagi ditawar. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.